pokoknya 50, tidak mau sudah. Lah, 75. Banyak kita ketemu dah. Dah, pokoknya dah. Ya, saya pengen 50. Oke, ini terakhir lagi 70. Terakhir lah bang, tolong lah. Tambah 20. Kalah, kalau udah mau sudah, pergi. Ya, sikit. Cuman banyak orang lalai daripada hadisnya. Jadi jangan dianggap sepele. Ya, nah bersyukur kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya, terus kita gunakan untuk belajar ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kenikmatan belajar menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ala kulli muslimin wa muslimatin, bukan terhadap laki-laki saja, bahkan perempuan pun sama. I'lam, ketahuilah katanya, bi annahu, sesungguhnya la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmi. Sesungguhnya tidak diwajibkan ala kulli muslimin, atas setiap muslim, talabu kulli ilmin, mencari semua ilmu. Tak semua ilmu. Katanya wajib, hadis pertama wajib memang, cuman tidak semua ilmu. Wa inna ma yuftaradu alaihi, dan sesungguhnya hanya yang diwajibkan itu talabu ilmil hal, mencari ilmul hal, ilmu keadaan. Maksudnya ilmu yang mana dibutuhkan di dalam keseharian kita, itu namanya ilmul hal. Dalam kewajiban keseharian kita, contohnya salah satunya seperti sholat, wajib kita pelajari itu. Terus apa lagi? Akhlak. Banyak di dalam ilmu keseharian kita, yang mana wajib kita lakukan. Nah, itu wajib kita pelajari ilmunya. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana akhlak yang benar, bagaimana supaya kita tidak terjerumus ke perbuatan yang haram. Wajib itu. Kama yuqalu, sebagaimana yang diucapkan, afdalul ilmi ilmul hal. Paling utamanya ilmul hal adalah ilmul hal. Wa afdalul amali hifdzul hal. Tadi paling utamanya ilmu. Wa afdalul amali, dan paling afdalnya beramal, ini amal lagi. Dan lebih utamanya amal perbuatan hifdzul hal, adalah menjaga hal. Menjaga hal maksudnya menjaga budi pekerti. Nah itu sudah kita bahas tadi. Kewajiban ilmu, kewajiban, kemudian masalah beramal budi pekerti yang baik. Nah itu ilmu-ilmu yang wajib atau yang lebih utama kita pelajari sehari-hari. Ulama-ulama dulu kata kalian belajarnya banyak, makan masa yang lama dibandingkan dengan belajar akhlak, belajar adab, belajar budi pekertinya.
Ada yang belajar adabnya 40 tahun, belajar ilmunya, kitabnya cuma 10 tahun. Ya. Jauh perbedaannya. Macam-macam ya. Pokoknya rata-rata ya, kisah-kisah ulama-ulama kita itu dibandingkan masa belajarnya dengan masa belajar akhlak adabnya dengan dibandingkan belajar kitab ilmu-ilmunya, itu lebih banyak masa belajar adab akhlak budi pekertinya dibandingkan dengan belajar kitab-kitabnya, karena itu lebih utama ya. Nah, itu kedudukan ilmu yang patut diutamakan dalam belajarnya, yaitu ilmu hal, ilmu dalam keseharian kita. Sebagaimana yang sudah kalian temui, kalian hadapi di pondok kita, macam-macam ilmu dah, ya kan? Ada ilmu matematika, ya, ilmu agama, apa namanya, umum-umum gitu. Ilmu umum gitu banyak, matematika, terus IPA, terus ya sejarah, terus ekonomi, macam-macam. Kemudian di segi ilmu agama, ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, ada ilmu tauhid, ada ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, fikih. Nah, mana di antara ilmu-ilmu itu yang digunakan di dalam keseharian kita? Saya mau tanya. Ilmu fikih. Kita utamakan ilmu fikih dulu, kita dalami, kita fokus ilmu fikih karena dia ya digunakan dalam keseharian. Supaya lebih yakin kau mengamalkan ilmumu, ayat, apalagi ibadahmu. Nah itu ya. Kemudian katanya apa? Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi. Nah, dijelaskan juga rupanya di sini. Wa yuftaradu, dan diwajibkan 'alal muslimi, atas seorang muslim, talabu ilmi ma, mencari ilmu sesuatu, yaqa'u lahu fi halihi, yang terjadi baginya muslim fi halihi, dalam keadaannya. Bi ayyi halin kana, di setiap keadaan yang ada. Fa innahu la budda lahu, maka sesungguhnya ya la budda, wajib, lahu, baginya. Contohnya dari apa katanya? Minas sholati, ya nah, disebutkan di sini dari mengerjakan sholat. Ya, itu contohnya. Sholat ini berkaitan dengan ilmu apa? Fikih. Ya. Fa yuftaradu alaihi, maka diwajibkan atasnya muslim ilmu ma yaqa'u lahu bi sholatihi, mengetahui sesuatu yang terjadi baginya muslim bi sholatihi, dalam sholatnya. Wajib. Sebelum kau balik saja sudah diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Ya. Biqadri ma, dengan kadar atau ukuran. Ya, biqadri ma, dengan ukuran sesuatu, yu'addi bihi fardhu sholati, yang dapat memenuhi dengannya akan kewajiban sholat. Dipelajari. Sebelum mengerjakan sholat, apa syarat-syarat sholat? Sebelum mengetahui syarat-syarat sholat, sholat itu diwajibkan kepada siapa saja? Nah, itu dipelajari. Diwajibkan pertama kepada muslim, kemudian berakal, kemudian baligh. Setelah muslim, berakal, baligh, apa aja syarat-syaratnya? Termasuk juga muslim. Yang kedua, suci daripada dua hadas.
Yang ketiga, suci daripada pakaian, tempat dan badannya. Kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, kemudian masuk waktu, kemudian meyakini itu wajib, kemudian tidak ada meyakini salah satu daripada rukun itu sunnah, kemudian menjauhkan segala yang membatalkan sholat. Nah, itu salah satu syarat-syaratnya. Kemudian syarat sholat yang sahnya lagi apa? Mengetahui baca-bacaannya, mengetahui pergerakannya, mengetahui urutannya. Nah, itu syarat sahnya sholat. Ya. Nah, itu yang wajib dipelajari karena itu dalam apa? Keseharian kita. Ya. Kemudian katanya wa yajibu alaihi ilmu ma yaqulu biqadri ma yuaddi bihi wajib. Ya. Dan wajib atasnya muslim tadi ilmu ma, mengetahui sesuatu yaqulu yang terjadi baginya muslim biqadri ma yuaddi bihi, dengan sekedar apa-apa yang dapat memenuhi dengannya al-wajibu, kewajiban, bukan hal sekedar sholat saja maksudnya. Jadi kesimpulannya katanya apa? Pokoknya apapun yang diwajibkan kepada seorang muslim wajib ia pelajari. Selain daripada sholat apa? Puasa di bulan Ramadan. Kemudian bayar zakat. Kemudian naik haji. Ya. Terus banyak hal-hal yang wajib yang lainnya ya, yang harus bagi seorang muslim mengerjakannya. Nah, itu wajib dipelajari. Kau diwajibkan puasa, pelajari tentang puasa. Kau diwajibkan bayar zakat, pelajari tentang zakat. Wajib tuh. Kau diwajibkan mengerjakan haji, pelajari haji itu gimana. Termasuk ini, kau diwajibkan belajar menuntut ilmu, pelajari gimana menuntut ilmu yang benar. Gimana ilmu yang benar dituntut, ilmu yang sepatutnya diambil, ilmu yang sepatutnya dicari. Nah, itu pelajari. Ya. Itu juga wajib. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhan, katanya. Karena sesuatu yang bisa menyampaikan dengannya untuk melaksanakan kefarduan atau kewajiban adalah fardhan, wajib. Sesuatu yang menghantarkan kepada wajib berarti apapun itu prosesnya kepada perkara wajib itu menjadi wajib. Lebih paham lagi Ustaz kasih contoh. Misalnya kayak kita mau sholat, sebelum sholat kita apa? Berwudu, enak. Hukum berwudu pada dasarnya apa hukumnya? Sunnah. Dikarenakan sholat kerja apa? Hukum sholat apa? Wajib. Dikarenakan kita ingin melakukan wajib, otomatis jadi wudunya ini hukumnya wajib. Nah, itu contohnya. Padahal hukumnya sunnah. Ya. Jadi segala sesuatu yang menghantarkan kepada kita kepada perkara yang wajib, maka apapun itu proses sebelum kewajiban itu menjadi wajib. Semuanya wajib. Apa yang itu? Ya. Nah, wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Dan sesuatu yang menyampaikan dengannya untuk melaksanakan kewajiban adalah wajib. Sama diterangkan juga. Wa kadzalika bis-shaum, ya. Dan seperti itu juga di dalam puasa. Nah, sudah jelaskan tadi kan kita. Puasa wajib kita pelajari puasa yang benar itu gimana. Wa zakah, dan zakah gimana. In kana lahu malun, apabila ada baginya harta. Wal haji, dan haji. In wajaba alaihi, apabila wajib atasnya. Wa kadzalika bil buyu'i in kana yattajiru. Nah, sama.
Dan seperti itu juga dalam jual beli, in kana yattajiru, apabila ia berdagang. Sampai-sampai Sayyidina Umar mengatakan di pasarnya Muslim pada waktu itu, ya, pasar orang Muslim beda, dipisahkan. Kemudian Sayyidina Umar berkata, wahai, ya, orang-orang pasar Muslim, jangan ada dia berdagang, ya, kecuali dia tahu hukum-hukum berdagang. Pelajari, ya, tak boleh nipu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang, ya, alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, apabila dia menakar, ya, ukuran orang yang membeli, yastawfun, dia tambah atau dia kurangi ukurannya, menipu. Ya, harus tahu pedagang. Kadang kita beli dah, wah ini asli Pak, asli, ya, padahal KW-an, ya, ini harganya mahal asli. Pertama dia ngata harga 100, datanglah seseorang ini memang wah ahli dalam tawar menawar. Dari 100 lah 50.000, wah Pak, 50.000 mana lagi untungnya lah. Kalau ada mau, ya sudah, dah 80 lah, ya. Nah, dah. Pokoknya 50, dah mau sudah. Lah. 75. Banyak kita ketemu dah. Nah, dah, pokoknya dah. Ya, saya pengen 50. Oke, ini terakhir lagi 70. Terakhir lah Bang, tolong Bang. Tambah 20. Kalah, kalau udah mau sudah. Oh, pergi. Ya, sikit. Mau akhirnya. Ya. Berarti tak mungkin orang jual itu rugi, ya lah. Pasti ada untung. Oh, dia bilang, wah ini asli harganya mahal, modal kami cuma 90, mungkin dia ngata sebelum itu kan. Ditawar 50, akhirnya mau juga. Nah, berarti modalnya lebih bawah daripada itu. Ya, nah, itu orang yang tidak paham dalam hukum berjual beli. Harus pelajari bagaimana, ya, berjual beli yang benar, ya. Nah, wajib juga itu. Qila li Muhammad bin al-Hasan, ya, wallahu a'lam. Insyaallah kita akan sambung lagi, ya, pembahasan tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya di pertemuan akan datang. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul. Allah ta'ala rabbul alamin baqina bid din wa ja'alna minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin wa 'allamana at-ta'wil 'ala ma nawa shaykhuna wa 'ala ma nawa sahibul kitab wa 'ala ma nawa salafuna salih wa yahmil lana bil husna bil lutfi wa 'afiyah wa 'ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah.